Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sekar dan teman-teman sekalian. Pada pertemuan ke-7 kali ini, kelompok kami akan membahas tentang metode penelitian. Kelompok kami beranggotakan Sanada Salsabila Saktiono dan teman saya Arisa Fitri. Pada minggu ini kita akan membahas tentang pengumpulan data dalam penelitian survei, cara menganalisis data pada penelitian survei, dan metode analisis standarisasi. Yang pertama, pengumpulan data dalam penelitian survei. Pertama ada penentuan sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Proses pengambilan data sistem sampel ini dapat terjadi jika penelitian dilakukan secara langsung dan bagian tersebut dianggap dapat mewakili sifat-sifat dari keseluruhan populasi. Sugiono 2010 mengemukakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purpose. Menurut Sugiono 2010 mengemukakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel ini mempunyai tujuan, yaitu populasi terlalu banyak untuk jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Keterbatasan tenaga, waktu dan biaya, dan adanya asumsi bahwa seluruh populasi seragam sehingga bisa diwakili oleh sampel. Selanjutnya ada tahapan pengambilan sampel, mendefinisikan populasi yang akan diamati, menentukan kerangka sampel dan kumpulan semua peristiwa yang mungkin, menentukan teknik atau metode sampling yang tepat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Selanjutnya ada jenis-jenis pengumpulan data dalam penelitian survei. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sistematik. Teknik ini adalah suatu metode di mana hanya unsur pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedang unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Dalam pengambilan sampel secara sistematis dikenal dua istilah, yaitu intervals pengambilan sampel atau sampling intervals dan proporsi pengambilan sampel atau sampling fraction. Yang kedua ada pengambilan sampel dengan sistem diagonal. Terdapat 5 titik atau unit sampel atau 10 lokasi dalam satu lahan. Yang ketiga ada pengambilan sampel dengan purposive. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Proses ini tidak melibatkan objek apapun, namun sengaja dipilih oleh masing-masing individu dari populasi berdasarkan otoritas atau kewenangan peneliti dan penilaian. Selanjutnya ada pembuatan kuesioner. Pada saat mempersiapkan kuesioner, peneliti harus memikirkan bagaimana dia akan mencatat dan mengelola data-data yang akan dianalisis. Peneliti memandu pengujian dengan seperangkat kuesioner ke responden yang sama pada akhir survei. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan angket adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan spesifikasi data untuk tujuan menjabarkan ruang lingkup masalah yang akan diukur secara rinci. Untuk mempermudah penyusunan spesifikasi data, maka dituangkan dalam bentuk kisi-kisi. Yang kedua ada penyusunan angket, indikator-indikator yang telah dirumuskan ke dalam kisi-kisi angket tersebut dijadikan bahan untuk penyusunan butir-butir tes dalam angket. Dalam merumuskan pernyataan-pernyataan itu, peneliti berpedoman pada pendapat Winarno Surahmat sebagai berikut. Merumuskan setiap pertanyaan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Memajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat dijawab oleh responden. Pertanyaan mana yang bisa salah. Mau di-cut aja apa gimana? Ya udah cut aja ya. Dari penyusunan aja deh. Oke.
Penyusunan angket indikator yang telah dirumuskan ke dalam kisi angket tersebut dijadikan bahan untuk penyusunan butir-butir tes dalam angket. Dalam merumuskan pernyataan-pernyataan itu, peneliti berpedoman pada pendapat Winarno Surahmat sebagai berikut. Merumuskan setiap pertanyaan sejelas-jelasnya dan seringkas-ringkasnya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memang dapat dijawab oleh responden, pertanyaan mana yang tidak menimbulkan kesan agresif. Sifat pertanyaan harus netral atau objektif, mengajukan gaya pertanyaan-pertanyaan yang menjawabnya tidak dapat dari sumber lain. Keseluruhan pertanyaan dalam sebuah angket harus sanggup mengumpulkan kebulatan jawaban untuk masalah yang khusus kita hadapi. Selanjutnya ada teknik wawancara. Fatoni 2006 mengemukakan bahwa wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya-jawab lisan yang berlangsung satu arah. Artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh pihak yang diwawancarai. Sedangkan suatu wawancara merupakan proses interaksi dan komunikasi di mana sejumlah komponen memainkan peranan penting karena komponen tersebut dapat mempengaruhi dan menentukan hasil wawancara. Adapun komponen tersebut meliputi pewawancara, responden, materi wawancara, dan hubungan antara pewawancara dengan responden. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arisa Fitri. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sanada Salsabila tentang teknik wawancara. Nusugiono 2010 halaman 233 mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu 1. Wawancara terstruktur atau struktur interview. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data tak kala peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Kedua, wawancara semi-struktur atau semi-struktur interview. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview karena dalam pelaksanaannya lebih bebas tatkala dibanding dengan wawancara terstruktur. Ketiga, wawancara tidak terstruktur atau unstructured interview. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dengan cara peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sejalan dengan hal tersebut, Fatoni mengemukakan bahwa ditinjau dari segi bentuk pertanyaan yang digunakan, wawancara dibedakan menjadi 3 macam, yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka ialah wawancara yang menggunakan kuesioner terbuka, kuesioner yang memberikan keleluasan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tanpa dibatasi oleh alternatif jawab yang ditentukan. Kedua, wawancara tertutup ialah wawancara yang menggunakan kuesioner tertutup dengan alternatif jawabannya yang telah disediakan sehingga responden tidak mungkin memberikan jawaban lain. Ketiga, wawancara setengah tertutup ialah kuesioner yang memberikan kesempatan kepada responden untuk mengemukakan jawaban lain atau keterangan tambahan di samping alternatif jawab yang telah disediakan. Cara menganalisis data pada penelitian survei. 1. Mengkode data. Sebagai bagian dari penelitian kuantitatif, data yang berkumpul dalam penelitian survei biasanya berupa angka-angka yang merupakan nilai dari variabel-variabel tertentu. Untuk angket atau kuesioner dengan sistem tertutup, maka kode-kode jawaban yang harus diberikan oleh responden sudah dibuatkan oleh peneliti. Purwanto dan Sulistiastuti 2007. Dalam pemberian kode ini, penelitian harus selalu ingat tentang prinsip-prinsip pengukuran atau skala pengukuran. 2. Pengolahan data. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti. Menurut Zuriyah, mengatakan bahwa pada prinsipnya pengolahan data atau analisis data ada 2 cara. Hal ini tergantung dari datanya, yaitu 1. Analisis non-statistik dilakukan terhadap data yang bersifat kualitatif, biasanya bersifat literer atau kesusastraan atau studi empiris. Kedua, analisis statistik, yaitu berangkat dari data yang bersifat kuantitatif,
Setiap jenis, model, atau rumus statistik yang digunakan untuk menganalisis data mendasarkan adanya asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Adapun tahapan pengolahan dan analisis data selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data adalah sebagai berikut. 1. Reduksi data atau data reduction. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Kedua, penyajian data atau data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Kesimpulan. Kesimpulan yang dibuat oleh peneliti ketika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Ketiga, jenis pengolahan data. Analisis 1. Analisis deskriptif. Analisis deskriptif dari hasil survei sering dilaporkan dalam bentuk tabulasi frekuensi dan presentase. Kedua, analisis korelasional. Analisis korelasional dimaksudkan peneliti dapat mengeksplorasi lebih jauh pertanyaan-pertanyaan penting dengan menggunakan teknik-teknik korelasional untuk menganalisa hubungan-hubungan antar variabel. Ketiga, analisis ketepatan. Analisis ketepatan estimasi sampel dengan populasinya adalah analisis terhadap presisi atau akurasi hasil-hasil penelitian yang diambil dari sampel. Prinsip-prinsip analisis data. 1. Prinsip operasional. Domain informasi dari suatu masalah harus dipahami. 2. Fungsi-fungsi yang akan dilakukan oleh perangkat lunak harus didefinisikan. 3. Perilaku perangkat lunak harus dipresentasikan. Ketiga, model-model yang menggambarkan informasi, fungsi, dan tingkah laku sistem harus dipecah-pecah secara hierarki. Kelima, proses analisis harus bergerak dari informasi dasar ke detail implementasi. 2. Prinsip panduan untuk rekayasa persyaratan. 1. Memahami masalah sebelum membuat model analisis. 2. Mengembangkan prototipe sehingga pemakai memahami bagaimana interaksi manusia dan komputer. 3. Merekam asal dan alasan untuk setiap persyaratan. 4. Menggunakan pandangan bersyarat bertingkat. 5. Memprioritaskan persyaratan. 6. Mengurangi ambiguitas. Ketiga, metode analisis standarisasi. Metode standarisasi berawal dari 1. Penentuan variabel pengaruh dan variabel kontrol yang diduga memiliki hubungan. 2. Menetapkan variabel yang menjadi variabel pengaruh, terpengaruh, dan kontrol dan menguji hubungan antara variabel pengaruh dan terpengaruh dengan teknik korelasi. 3. Menggolongkan variabel pengaruh dan variabel kontrol ke dalam beberapa kelompok menurut kategori tertentu. Keempat, metode standarisasi hanya dapat dilakukan bila hubungan variabel pengaruh dan terpengaruh memiliki sifat aditif atau syarat pokok. Standarisasi menurut metode Pulum. Menjelaskan penggunaan metode standarisasi melalui bagaimana hubungan variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh dari tabel paritas wanita pernah kawin berdasarkan usia kawin. Untuk sampai pada tujuan akhir analisa standarisasi harus diperhatikan apakah hubungan usia kawin dengan paritas cukup erat yang dapat dihitung dengan uji statistik korelasi produk momen sebagai berikut. Rumusnya bisa dilihat. Untuk lebih memperkuat angka korelasi yang diperoleh dapat diuji dengan tes signifikansi. Secara sepintas perbedaan keeratan hubungan usia kawin dengan paritas dari masing-masing golongan memperlihatkan indikasi bahwa variabel kontrol juga berpengaruh terhadap variabel terpengaruh. Untuk menghilangkan pengaruh variabel kontrol tersebut perlu distandarisasi. Pengaruh terhadap variabel terpengaruh diukur berdasarkan perbedaan paritas dan masing-masing usia kawin dengan paritas soalnya. Efek yang lain adalah efek netral dan efek tidak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.